Sejak didirikan 3 Maret 1965, Satuan Polisi Pamong Praja telah menunjukkan kiprah nyata sebagai pengayom pelaksanaan berbagai peraturan daerah di seluruh Indonesia. Mulai dari penegakan Perda Ketertiban Umum, Perda Pasar, Perda IMB, Perda Tempat Hiburan dan Perhotelan, Perda Pendatang, dan lain sebagainya. Kesatuan ini telah menunjukkan kinerja positif yang cemerlang. Khususnya di Provinsi Riau, peran serta Satpol PP telah dirasakan secara langsung masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Peran dan fungsinya guna menegakkan peraturan daerah benar-benar telah dapat diwujudkan sebagaimana amanah Perda itu sendiri. Dalam operasionalnya selama ini, Satpol PP telah mampu berkolaborasi dengan stakeholder keamanan lainnya, mulai dari kepolisian hingga warga masyarakat itu sendiri. Peran serta Satpol PP ini dapat dibuktikan seperti kerja bakti sosial atau gotong royong bersama warga. Melaksanakan razia rutin baik di pasar, di hotel, tempat hiburan, taman rekreasi, razia bangunan tanpa IMB, dan sebagainya. Selama ini Satpol PP juga turun membantu pihak keamanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Turut pula membantu penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di tanah air. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yang setia melayani pemerintah daerah dan masyarakat demi terciptanya suasana yang kondusif khususnya di Provinsi Riau. Pemirsa, sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja terus maju guna menjalankan tugas-tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal yang sama juga berlaku bagi Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Riau. Sempena hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja ke-62, Senin 5 Maret 2012, Kesatuan Semi Militer ini merayakan hari jadinya pula. Pemirsa, Jendela Metropolis kali ini akan mengajak Anda menyaksikan HUT Satpol PP yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau. Turut hadir dalam perayaan ini selain Gubernur Riau, juga hadir pejabat Muspida Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kasatpol PP Provinsi Riau, dan mantan Kasatpol PP Riau, serta sejumlah pejabat teras lainnya. Pemirsa, upacara ulang tahun Satpol PP diwarnai atraksi marching band dari Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.
sebanyak 20 personil Satpol PP Provinsi Riau menampilkan kemampuannya dalam aksi bela diri praktis. Aksi bela diri ini ternyata memukau para pejabat yang menyaksikannya, termasuk Gubernur Riau Rufli Zainal. Baik itu demonstrasi dan hal lain yang tak terduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita beri aplaus yang meriah buat gerakan bela diri praktis. Kendi merupakan benda keras, perlu perjuangan untuk memecahkan. Akhirnya dengan penuh semangat, kendi dapat dipecahkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat para Nah pemirsa, tibalah acara inti dari ulang tahun Satpol PP ke-62, yakni upacara yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau, di mana Gubernur Riau Rufli Zainal bertindak sebagai inspektur upacara di hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ini. Penghormatan umum. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-62 tahun 2012. Siap! Lanjutkan dengan pemeriksaan bersama. Pataka Praja Wibawa memasuki lapangan upacara.
Penghormatan kepada Pataka Praja Wibawa dipimpin oleh Komandan Upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastya Korpri serta pengucapan falsafah Satuan Polisi Pamong Praja. Lapor. Bacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastya Korpri Pegawai Republik Indonesia serta mengucap falsafah Satuan Polisi Pamong Praja. Lihat. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kerana tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diorangkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Kop Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Kop Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Falsafah Satuan Polisi Pamong Praja: senyum dalam perhatian, ramah dan supel dalam pelayanan, tegas dan disiplin dalam bertindak. Bacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Rot. Allah. Maju. Dan. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Amanat Menteri Dalam Negeri pada ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-62 tahun 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan ridha-Nya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk dapat melanjutkan ibadah kita mengemban tugas negara untuk terus dan tetap mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Saya ucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-62 kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimanapun saja bersaudara bertugas,
dan berada dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan berbahagia ini pula, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas nama, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan oleh saudara selama ini sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Saudara harus terus meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah yang lebih profesional, kompeten, dan berintegrasi tinggi. Segenap anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang saya muliakan. Tema yang diusung pada peringatan hari ulang tahun kali ini adalah dengan semangat HUT Satpol PP ke-62, Satuan Polisi Pamung Praja siap mengawal penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tema ini merujuk kepada keberadaan gubernur sebagai kepala daerah yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Paralel dengan pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten kota. Selain itu, di dalam penjelasan disebutkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah provinsi merupakan kewenangan gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi 2 atau lebih wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Provinsi. Harapan saya kepada para gubernur, khususnya untuk bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hendaknya kegiatan penguatan peran gubernur ini dapat dijadikan momentum untuk dapat meningkatkan citra dan kewibawaan Satuan Polisi Pamung Praja di mata masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pembinaan teknis operasional anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang meliputi pembinaan kemampuan polisi Pamung Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang Pamung Praja. Diharapkan ini merupakan bagian untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan menempatkan sebagai tali perekat tetap utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Segenap anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh dengan berkah ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Satuan Polisi Pamung Praja yang ke-62. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam tugas dan pengabdian kita dimanapun kita berada. Dirgahayu Satuan Polisi Pamung Praja, jayalah Satuan Polisi Pamung Praja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Penghormatan kepada Pataka Praja Wibawa dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Praja Wibawa meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Pencurah rahmat, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada anak bangsa negeri tercinta Indonesia, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara menuju tenda utama. Dalam ulang tahun Satpol PP ini juga diadakan serah terima tongkat komando secara simbolik dari mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mukhtar Amin kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Nizamul. Pemirsa, demikian tadi perayaan ulang tahun Satpol PP ke-62. Semoga Satuan Polisi Pamong Praja akan tetap eksis dalam menegakkan peraturan daerah serta menjadi sahabat di masyarakat khususnya Provinsi Riau. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena selaku ketua panitia pelaksana HUT Satpol PP ke-62 tingkat Provinsi Riau dapat melaksanakan semua aktivitas kegiatan dari mulai dari mulai kedatangan peserta upacara di sini tanggal 2 sampai dengan puncak acara di tanggal 5 ini. Dan saya bersyukur sekali ini dapat berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Syukur alhamdulillah pada usia yang ke-62 Satpol PP Provinsi Riau khususnya kita akan mensukseskan PON yang ke-18 nanti. Nah, juga kedisiplinan anggota nanti kita anukan, kita tingkatkan lagi, juga penegakan peraturan daerah intinya. Harapan kita intinya sekarang kita fokus kepada PON ke-18 nanti. PON ya, sukses ya. Saya mengharapkan kepada Kasat baru agar perjuangan selama ini, pembinaan selama ini
agar dapat diteruskan dalam rangka pembinaan daripada Satpol PP ini. Ini mungkin terutama di Riau, sebagai mantan Kasatpol PP Provinsi Riau, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin saya belum banyak bisa berbuat, namun itulah yang dapat saya laksanakan selama ini.